Halo, aku Firna Raniansyira. Di video kali ini aku akan membuat produk mentega dari susu sapi dan aku juga akan menjelaskan pembahasan mengenai prinsip, fenomena, dan parameternya. Nah, yuk simak videonya. Mentega adalah produk emulsi air dalam minyak yang memiliki karakteristik mudah dioles atau plastis. Kandungan mentega yaitu paling banyak lemak sekitar 80-85%, kemudian 15%-nya air dan garam, serta sebagian kecil kasein dan laktosa. Mentega juga kaya akan vitamin A dan D karena vitamin A dan D itu larut dalam lemak. Dalam proses pembuatan mentega, alat yang digunakan yaitu panci, sendok, wadah, dan mixer. Dan bahan yang digunakan yaitu susu sapi segar, air es, dan garam. Kemudian juga saya menambahkan heavy milk. Di sini saya tidak memakai susu UHT kemasan karena tidak akan terbentuk layer lemak atau krim di atas susu karena susu UHT telah dihomogenisasi. Proses pembuatan mentega fresh butter yaitu yang pertama, susu segar sebanyak 2 liter dipanaskan pada kompor hingga mendidih. Setelah susu mendidih, kemudian susu didinginkan dan didiamkan. Setelah beberapa saat akan terbentuk layer krim susu di atas yang berwarna kekuningan. Layer tersebut tersusun dari lemak yang berat jenisnya lebih kecil sehingga layer atau lemak susu berada di atas. Ulangi langkah tersebut beberapa kali hingga layer krim terkumpul. Kedua, layer krim susu yang mengandung banyak globula lemak di mixer. Karena layer krim susu dari susu 2 liter yang terbentuk sedikit, maka ditambahkan heavy milk dengan suhu dingin yang memiliki kandungan lemak cukup tinggi. Tahap 1 mixer yaitu akan terbentuk krim putih. Kemudian dilanjutkan mixer hingga lemak susu membentuk gumpalan yang disebut dengan mentega. Terjadi pemisahan fase lemak dan fase air. Fase lemak ini yaitu yang disebut dengan mentega. Ketiga, buang sisa buttermilk, yaitu sisa susu yang telah diambil lemaknya. Setelah itu, masukkan air es, lalu mixer kembali. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan susu dari mentega agar mentega memiliki masa simpan yang lama. Ulangi langkah tersebut beberapa kali hingga air es yang telah digunakan akan tetap jernih. Keempat, ambil mentega dan remas atau yang disebut dengan butter kneading untuk membentuk mentega yang kompak dan masif. Peras mentega yang sudah jadi agar tidak ada air di dalamnya. Setelah itu, tambahkan garam untuk menambah flavor mentega dan campurkan hingga merata. Kemudian mentega dibentuk dan dimasukkan dalam kemasan dan diberi label fresh butter, homemade butter. Nah, itu dia proses pembuatan produk mentega. Produk mentega yang sudah jadi kemudian dikemas dalam wadah plastik dengan berat produk per kemasan yaitu 250 gram.
Prinsip pembuatan produk olahan susu mentega ini yaitu krim diaduk dan dikocok sehingga membran protein yang menyelubungi globula lemak pecah, kemudian lemak menjadi menyatu sehingga terjadi pemisahan fase lemak dan fase air. Fase lemak ini yang disebut dengan mentega. Produk mentega yang sudah jadi ini berwarna putih kekuningan, memiliki rasa gurih dan tekstur lembut serta creamy. Warna mentega ini seharusnya berwarna kuning, bukan putih kekuningan, karena mentega ini berasal dari lemak hewani, sedangkan kalau mentega putih itu berasal dari lemak nabati. Mentega dengan warna putih kekuningan ini mungkin dikarenakan masih terdapat kandungan susu di dalamnya karena proses churning dengan mixer yang kurang lama dan suhu kondisi yang kurang dingin. Parameter fisik pada produk mentega yaitu waktu leleh, daya oles, dan kekerasan. Produk mentega yang dibuat ini memiliki daya oles yang cukup baik. Tingginya kandungan lemak jenuh pada mentega juga akan meningkatkan daya oles mentega yang dihasilkan. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa penambahan antioksidan BHT pada mentega dapat meningkatkan daya oles suatu mentega. Dalam proses pembuatan mentega terjadi fenomena pemisahan lemak dan air. Hal ini dikarenakan pada saat proses churning dengan mixer selama 30-45 menit akan menyebabkan kandungan globula lemak dalam susu itu bertumbukan satu sama lain sehingga membran protein yang menyelubungi globula lemak pecah, kemudian globula lemak menyatu menjadi lebih besar. Kemudian terjadi pemisahan lemak dan air. Jumlah globula lemak yang tinggi akan mempermudah proses koagulasi dan juga mentega yang dihasilkan memiliki tekstur yang creamy dan mudah dioles. Selain itu, kadar lemak dalam kandungan susu krim juga akan mempengaruhi mentega yang dihasilkan. Semakin tinggi kandungan lemak, maka akan mempermudah proses pembuatan mentega. Selain itu, dalam proses churning harus diperhatikan suhunya karena suhu dingin ini sangat mempengaruhi hasil dari mentega. Suhu dingin pada susu krim itu akan membuat globula lemak menjadi lebih cepat menyatu dan berkoagulasi. Suhu yang lebih dingin pada saat proses churning akan menurunkan waktu churning dan juga tekstur mentega yang dihasilkan lebih creamy dan lebih mudah dioles. Jika pada saat proses churning tidak menggunakan susu krim dengan suhu yang dingin akan menyebabkan kehilangan lemak yang tinggi dan hasil menteganya pun akan memiliki tekstur yang lemah. Dalam pembuatan mentega, proses churning seharusnya dilakukan selama 3-4 jam dengan suhu 10 derajat Celcius. Namun dalam video ini saya menggunakan hand mixer sehingga pengocokan mixer tidak bisa terlalu lama. Selain itu juga bahan susu krim yang saya gunakan belum mencapai suhu 10 derajat Celcius. Hal itulah yang menyebabkan mentega memiliki warna putih kekuningan karena masih terdapat kandungan susu di dalamnya. Untuk rasa, aroma, dan flavor mentega yang lebih baik, proses pembuatan mentega dapat dilakukan dengan fermentasi krim susu dengan menggunakan curd. Hal ini akan menghasilkan mentega yang memiliki rasa lebih kaya dan enak tentunya, serta tekstur yang lebih lembut. Nah, itu dia video proses pembuatan mentega dan pembahasan yang telah aku jelaskan. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa video praktikum selanjutnya.